Assalamualaikum Sobat Mangguran. Hari ini kita main di kebunnya Mas Sotik ini di daerah Pengging, Boyolali. Jadi tetap sama, nganggur nek ditelateni tadi rezeki. Jangan lupa semangat nganggur. Yuk kita hari ini mau belajar cara membuahkan anggur. Saya tertarik. Permasalahannya di sini Sotik ini membuahkan tanpa dengan pupuk generatif. Jadi kuncinya cuma satu, tadi saya tanya itu pohon yang penting subur. Nah, untuk lebih jelasnya kita main di kebunnya Mas Sotik ini, kita nanya bagaimana caranya Mas Sotik ini membuahkan anggurnya. Jadi pohon yang saya pikir juga cuma satu kelingking ini tadi tak hitung sudah ada 30-an sekian tompol, baik ini yang sudah besar ataupun yang masih beri, atau yang itu masih ada yang bentuknya bunga brokoli. Yuk kita main. Nah, ini ada Pak D-nya juga, ternyata Pak D-nya sudah di sini. Ini juga persiapan untuk ditanam. Ini ada beberapa varian yang sudah diambil dari Mas Sotik. Ini dulu salaman sih Mas Sotik, ini Mas Sotik ini. Ini yang biasa bikin ke saya benih yang banyak itu ini Mas Sotik ini. Ini jadi ini tadi nanti bisa dilihat macamnya, variannya. Apa itu benih-benihnya anggur ini yang sudah terpilih, tentunya dengan jinjahnya, kemudian dengan rasanya, dengan mudah perawatannya, kemudian rasanya. Nanti kita bisa tanyakan banyak ke Mas Sotik. Mas Sotik, nah ini di mana ini Mas Sotik? Mas Sotik dulu nih, kenalan dulu. Ya. Mas Sotik ini, Mas Sotik, monggo Mas Sotik. Ya, ini di Boyolali, di kebun anggur ya. Kebun anggur mini, cuma ya sekedar hobi yang jadi rezeki. Di nganggur nek ditelateni tadi rezeki ya. Rezeki. Ya, ini. Banyak teman malahan juga. Alamatnya Gaban, Bendan, RT 1 RW 1 Banyudono, kabupatennya Boyolali. Oke. Jadi ini Mas Dik, kita ke topik tadi ya. Jadi mungkin banyak sobat pengangguran ini yang saat ini mungkin dia berpikir nanam anggur tapi belum tahu cara pembuahannya. Mungkin kan dengan banyak apa itu mereka referensi, tapi ternyata juga belum ketemu caranya membuahkan secara maksimal. Nah, ini saya melihat di kebun jenengan ini sangat simpel, ini dengan cara ini dengan tabu lampot ini ya. Jadi ini tabu lampot. Ini apa itu? Kecil ukuran berapa ini Mas Sotik? Ini 40 liter. Ini cuma 40 liter dengan pohonnya yang cuma segini saja dengan usia 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ini pembuahan yang berapa Mas? Yang keberapa? Pembuahan pertama. Baru pertama. Ini caranya bagaimana? Tolong dijelaskan Mas Sotik. Caranya bagaimana Mas Sotik? Ini bisa seperti ini Mas Sotik. Kalau ini biasanya sih saya dari awal nanam, ini pembentukan cabang yang pertama itu. Ya, ini Kunci pembentukan pertama itu pembentukan cabang. Nah, Kalau saya cabang tersier itu menggunakan tunas air. ini tunas air Ya, nggih. tunas air semua. Air. Kanan Tersiernya, kiri, nggih. modelnya para-para kan ke kanan kiri kanan kiri. Iya, betul nggih. Ya, terus kalau sudah panjang biasanya saya potes pucuk dulu untuk penyimpanan nutrisi. Ukurannya potes pucuk jenengan dari tersier ini hitungannya berapa daun ini Mas Kalau Sotik? saya biasanya tidak saya hitung. Yang Tidak penting dihitung, agak ya? panjang biasanya. Kira-kira Iya, 1 meter? kira-kira ya. 80 cm? Ini ada contoh ini. 1 meteran ya ini. 1 meteran Satu ya, meteran, 1 meteran. 1 meteran. Ada yang bisa dipraktekai Mas Sotik biar nanti lebih jelas. Siapa tahu nanti apa yang kita lakukan di sini nanti bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sobat nganggur. Itu. Kalau saya kan biasanya kadang kan pohon seperti ini. Nah, Nah ini kan kadang ada yang udah besar, ada yang masih kecil lagi. nggih.
Kalau yang masih kecil begini, bagaimana caranya? Dulu. Biasanya dibiarkan dulu. Ya, yang panjang kayak gini. Ini biasanya saya potes dulu. Potes ini ya, kita potes butuh. Potesnya ini dengan jaraknya dikira-kira saja, nggih. Ya, dikira-kira saja ini jadi dipotes. Dipotes begini, dibuang terus kemudian ini kalau ada tunas air ini kan tumbuh dia. Tunas air ini akhirnya numbuh. Ini nanti dipotes, sisakan 2 daun 3 daun untuk pembesaran cabang. Jadi ini kalau Mas Sodik ini nanti numbuh jadi daun dari tunas air ini dipotes lagi, disisakan ini kira-kira menjadi 2 atau 3 daun. Gitu nggih Mas Sodik? Ini supaya batang ini akhirnya membesar. Ya, dia akhirnya banyak menyimpan nutrisi. Setelah itu langkahnya bagaimana Mas Sodik? Setelah itu kan yang kecil-kecil ini otomatis dia akan subur karena di sini sudah di stop nutrisi. Otomatis dia akan lari ke sini yang kecil. Nah, yang kecil ini nanti akan memanjang. Setelah panjang kita potes pupuk juga. Panjang nanti dilakukan dengan hal yang sama. Terus kemudian setelah ini langkah berikutnya. Nanti kalau sudah besar, bagian pembuahan. Ya. Maksudnya pembuahan. Kalau sudah pembuahan nanti kita biasanya ini kan udah besar, sebesar paling ya contohnya kira-kira mungkin segini. Nanti ya jadi ini kira-kira ya 1 pensil kurang sedikit lah, 1 pensil gedenya pensil ini. Terus nanti kita potong, carikan martabat yang paling besar. Jadi memilih ini tidak harus sampai berpikir tentang berapa daun, tidak nggih? Tidak. Hanya memilih yang patokannya itu di mana martabat ini. Martabat ini yang namanya martabat ya. Ini namanya martabat. Ini akhirnya besar, nanti yang paling potensinya paling gede itu yang dipotongnya di mana nanti, Pak? Seandainya ini yang paling besar. Ini yang besar, kita potong. Terus ini kan tadi tunas airnya di belakang kan disisakan 2 tahun. Kalau sudah masuk pembuahan, tunas air harus dibuang semua. Dipotes semua sampai ujung nggih. Nah, dipotes sampai ujung tunas air ini, sobat, nggih. Nanti biar martabatnya ini tumbuh. Nah, soalnya kalau tunas air ini tidak dibuang, otomatis nanti nutrisinya lari ke tunas air. Nanti biar fokus ke depan. Fokus ke depan. Jadi kalau tumbuh nanti otomatis dia buah bunganya biasanya besar. Untuk memanjang. Terus itu nanti setelah itu nanti martabat besar, motongnya di mana nanti, Mas? Kan tadi sudah dipotong. Oh, ini dipotong dulu nggih. Potong dulu baru tunas airnya nggih. Tunas airnya dibuangin semua. Ya. Ini otomatis membesar, kita tunggu sampai dia pecah nggih. Iya, pecah buah bunga biasanya. Nah, itu jadi itu tadi langkahnya seperti itu. Jadi nanti dia akan martabat ini seprut, kemudian dia akan membawa bunga. Jadi itu saja sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Sodik tanpa pupuk generatif nggih. Iya, tanpa jadi tanpa pupuk generatif, kuncinya Mas Sodik hanya pohon anggur ini harus subur. Nah, tidak kena penyakit seperti jamuran. Nah, ini jamur. Ini jamur ini. Ini harus disembuhkan. Kalau nggak sembuh ya pohonnya nanti kurang subur. Ini namanya jamur apa ini? Mungkin kalau bisa orang Jawa dilihat. namanya jamur tepung. Ini namanya jamur tepung. Nah, ini biasanya kalau seperti ini tempat saya pakai fungisida, pakai antakrol biasanya ini selesai. Jadi memang di musim hujan begini memang ya resikonya jamur, kemudian juga karena kelembapannya lebih, kalau tidak selalu kita nengokin anggur kita, nggak taunya di bawah daun ini banyak bakterinya, banyak jamurnya seperti ini. Nah, ini contoh pembuahan seperti ini. Nah, ini kalau ini para-para. Nah, ini kalau ini yang sistem tralis. Ini sederhana juga. Sistem tralis, jadi dia ditanam ini juga penterback juga. Penterback ini ukurannya juga sama. Ukurannya sama di bawah ini. Ini jenis apa ini, Mas? Ini Lorano. Ini yang Lorano. Ini Lorano, ini masih beri ya? Iya, masih beri. Nah, ini contoh pembuahan ini. Nah, ini kan kita potong. Otomatis kan potong paling ujung yang batnya lumayan besar ini insya Allah buah bunga. Nah, kalau sudah kita potong,
Ini tunas air seperti ini kita buangin semua biar tidak nutrisinya tidak lari ke tunas air. Kita buangin semua. Jadi nanti batnya yang tumbuh yang depan. Kalau tidak nanti ini malah tumbuh dia malah subur seperti ini. Kalau sudah dipotong harus dibuang semua. Begitu. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk itu, hanya sebuah kecermatan dan insting kita saja melihat pohon anggur kita. Jadi tadi teknisnya sudah dikasih tahu oleh Mas Sotik. Ini yang sistem teralis sebenarnya hampir sama sih, cuman ini yang para-para, kemudian yang teralis ini yang diberdirikan dengan sistemnya sama, tadi dipotes di atas, biarkan batangnya besar, kemudian nanti kalau sudah ini mata tunas disisakan tadi, nanti kalau sudah dicari bat yang paling besar dipotong, tunas air dipotong semua, nanti batnya ini nanti sudah akan pecah, kemudian menjadi bunga. Kemudian akan menjadi seperti ini nanti prosesnya. Kira-kira itu Sobat Anggur. Jadi pelajaran dari Mas Sotik ini yang tiap hari bergelut dengan pohon anggurnya, ini baik yang dari sistemnya, yang dari graftingnya, ini sudah juga saya sering ngambil di sini. Ngambil saya banyak-banyak ya Mas. Saya ngambilnya banyak, tapi memang belum di fase pembuahan, sehingga saya perlu belajar di sini bagaimana caranya membuahkan. Ternyata tadi saya nanya juga nggak begitu sulit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Anggur semuanya. Tetap semangat nganggur nek ditelateni tetap dadi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.